Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ifani minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa shalin wa sahabati wa tabi'in ulama wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin sallallahu alaihi wasallam al syahadu wa Syailani Auzuhan musanib hadal kitab Sahih Uji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Wa alam anna sabra as-sabata aslun kabirun fi jamil umur walakin nau azizun. Wa alam berwasira, ketahuilah bahwa sabar itu sesuatu yang besar, yang berat di dalam semua perkara, di dalam semua hal. Walakin nau azizun, dan terasa berat. Walakin nau, dan tetapi ini azizun itu berat dan terasa berat. Memang sabar, menjalani kesabaran itu berat. Tapi kalau kita pengen sukses, maka salah satu kuncinya itu ya sabar. Termasuk sukses itu berhasil mendapatkan ilmu. Artinya tahan uji gitulah, tahan uji, nyabar ke gitu ya. Dengan sabar itu bisa dua hal. Satu, menjalani sesuatu yang tidak kita sukai, menjalani yang tidak cocok dengan hati, menjalani sesuatu yang tidak disenangi oleh hati, dan menjalani sesuatu yang jauh dari yang disenangi. Itu hampir sama saja. Intinya bagaimana kita tahan uji, tetap bertahan sampai menjalani proses itu selesai, termasuk proses dalam belajar atau menuntut ilmu. Kama kila, seperti yang sudah disampaikan, dikatakan di sebuah syair, likullin ila sya'wil mula harokatun walakin ngazizun fir rijali sabatu. Setiap sesuatu ketika kita ingin mencapai derajat yang tinggi, maka dibutuhkan pergerakan, dibutuhkan kudu ubah, harokatun kudu ubah, harus bertindak gitu. Walakin ngazizun fil rijali sabatu, tapi sedikit pemuda atau orang itu yang mau untuk menjalani kesabaran tersebut. Nah ini memang ya sabar itu ya mau menelan pil pahit, mau menjalani sesuatu yang pahit, yang mungkin kadang tidak dicocoki, kadang tidak disenangi oleh hati. Karena memang tidak menuruti nafsu, karena memang tidak menuruti keinginan, tidak menuruti kesenangan hati. Ya, menjalani proses. Nah, orang kalau itu menuruti kesenangan ya sama saja dengan menuruti hawa nafsu. Ya padha karo kewan lah. Kewan itu istilahnya ya nafsune. Mulai ya madang, pengen apa pengen kelon ya golek wedokan gitu misalkan. Dan kita lenang pengen ya golek babon dan sebagainya, itu menuruti hawa nafsu. Nah, kita kalau pengen berhasil, dalam kitab ini disampaikan kalau kita pengen berhasil sampai bisa menuntut ilmu tuntas, jadi orang yang alim, jadi orang yang paham, itu maka harus sabar menjalani proses walaupun itu berat. Kila mas saja ngatu disampaikan, mas saja ngatu apa atau keberanian itu lain. Mas saja ngatu apa yang dimaksud dengan keberanian? Kila as saja ngatu sabru sangatin. Keberanian adalah sabar sesaat. As-sabru sangatin. Sabar sesaat. Jadi keberanian itu tidak terletak pada kekuatan badan, gitu, pada kuatnya fisik, tapi
pada tahan ujinya ketika menjalani sesuatu yang tidak disenangi, yang tidak dicocoki dengan hati maksudnya. Nah, bagaimana cara menaklukkannya? Biasanya dengan ilmu. Oh, nanti kalau saya ini memang berat. Saya belajar fikih itu misalkan berat. Kita belajar fikih berat, belajar bahasa Arab berat, belajar tentang cara ibadah yang benar, sholat, wudhu, puasa dan sebagainya itu mikir berat. Sesuatu yang tidak disenangi oleh hati. Karena ini berat harus mikir. Tapi kalau kita pengen sempurna ibadah kita, pengen sempurna Islam kita, pengen menguasai ilmu itu ya harus yang berat ini yang tidak disenangi sementara kita lawan, kita jalani proses itu sampai kita menguasai apa yang sedang dipelajari. Sehingga fayambai ayas bita wayas biro ngala ustadin. Sehingga ketika kita belajar dengan seorang guru, maka kita harus bersabar dengan guru itu. Artinya beliau misalkan menetapkan, misalkan kalau saya dulu ya, kok ngajinya jam 11 itu kan ngantuk-ngantuk jam 11 bengi gitu misalkan. Wah itu ngantuk-ngantuk ya, kita harus ikut apa yang beliau sampaikan. Nanti jam ini kita mujahadah, nanti jam ini kita ngaji ini ya kita harus ikut. Tidak menuruti nafsu kita. Kalau nafsu kita pengennya jam sekian itu ya tidur. Tapi beliau ngaji ini jam sekian ya udah kita ikut. Kita ngikuti karena ya kita pengen berhasil, pengen menguasai ilmu yang disampaikan. Misalkan kalau saya nih misalkan didawi mujiz ya ado-ado sampai ke Tuban ya dijalani. Mangkat gitu ya maksud sana. Ya karena memang dawuh itu sesuai dengan dawuh guru ya kita berangkat ke sana. Itu salah satu bentuk kesabaran. Nah, kesabaran kadang-kadang juga meninggalkan anak istri kadang ya sampai 1 atau 2 hari juga harus punya sangu gitu dan lain sebagainya termasuk dalam kategori kita menjalani kesabaran itu, kesabaran terhadap guru, sabar terhadap guru. Wa'ala kitabin dan terhadap kitab. Hatta layatul kahu abtaro. Termasuk ketika kita belajar di sebuah kitab, misalnya kitab sekarang Ta'limul Muta'alim, ya kita sabar terus sampai ini selesai khatam kita menguasai. Jangan sampai wah ini rada abot iki, kurang menarik saya dan lain sebagainya Mas. Mending jam 8:30 ki nggo turu utawa ngopi-ngopi yang dalan temu yang cakruk karo kanca-kancane. Nah, itu jadi tidak sabar gitu. Nah, kalau kita pengen sabar termasuk ketika kita belajar sebuah ilmu, sebuah kitab, maka kita ikut terus. Jalani terus kitab ini sampai dengan khatam. Misalnya kalau pagi jam 5, wah itu ngantuk-ngantuk bar sahur, terus sholat subuh, hawane kepenak adem-adem penake turu. Padahal ngaji Sapinah misalkan. Ya harus kita jalani. Kadang saya juga memaksa diri saya untuk melek itu, untuk melek ya sholat menyampaikan ilmu lah yang kita sudah pernah dapat itu. Ya akhirnya saya ya kalau nurutin musuh ya ngantuk ya emang misalkan, tapi harus kita lawan. Demi apa? Ya demi ilmu. Dan kita nanti bisa menguasai ilmu yang sedang dipelajari. Wa ala fanin hatta la yastagila bi fanin akhar. Dan kepada sebuah cabang ilmu, jangan berganti kalau itu belum selesai, belum tuntas, belum khatam, belum dikuasai, pindah ke ilmu yang lain. Ilmu tentang fikih, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang tayamum, dan sebagainya. Kalau belum selesai, jangan berpindah. Wah ini rada abot ki ngitung waris dan sebagainya, tapi jangan sampai kita berpindah kalau itu belum dikuasai. Itu termasuk salah satu kesabaran. Jadi sabar terhadap guru, sabar terhadap kitab, sabar terhadap cabang ilmu yang dipelajari.
Ya, hampir sama juga dengan kalau kita kuliah. Nah, ini mata kuliah kalkulus sih. Gurune dosennya rodok killer iki. Terus ya rodok abot banget, tak mikir hitung-hitungan serapati ya kita harus sabar ikuti. Proses itu harus kita ikuti. Belajar kimia ini, wah ini rodok ruwet. Mikir rumus, mikir ya harus kita sadari. Kita jalani, kita teladani. Ini mengalahkan diri sendiri demi untuk kita bisa menguasai ilmu yang sedang dipelajari. Terus qabla ayat kinal awal sampai kita yakin bisa menguasai cabang ilmu tersebut. Wa ala baladin hatta yang takila ila baladin akhar min ghairu daruratin. Dan bersabar tidak berpindah di tempat lain sampai kecuali ada darurat. Misalkan kalau kita mondok ya di pondok itu sampai dengan selesai ajak pindah pondok. Kalau kita di perguruan tinggi ya misalnya di UPN atau di UGM ya di situ sampai jangan pindah sampai di sana kita lulus dapat gelar sarjana itu misalnya. Atau di sekolah mana gitu ya, STM atau apa ya sampai selesai. Sampai menguasai ilmu itu sampai lulus, sampai wisuda. Fa inna dzalika kulluhu yufariqul umur. Karena kalau tidak mau bersabar menghadapi guru, menjalani belajar kitab, menjalani cabang ilmu, menetap di suatu daerah sampai dengan kita selesai, maka kalau itu kita tidak mau, maka yufarriqul umur. Nanti urusan kita itu jadi pecah-pecah. Wa yusghilal qalbu, dan nanti menyibukkan hati. Hatinya nanti jadi tidak fokus. Hatinya itu nanti bolak-balik, jadi tidak tenang. Menyibukkan hati. Hatinya orang mapan. Hatinya gersah. Hatinya itu jadi tidak tenang. Sibuk. Wa yudayyimul awqat, dan menyia-nyiakan waktu. Ganti, kono ganti, kene ganti, dan lain sebagainya. Itu waktunya terbuang sia-sia. Wa yu'dil mu'allim, dan mengabaikan ini yang agak menjadi tidak barokah. Wa yu'dil mu'allim, dan menyakiti hati guru atau hati ustadz atau hati ulama yang memberikan pelajaran tersebut. Wa yambahi ayasbiro amma turidau nafsahu wa hawahu, sehingga kita harus bersabar terhadap keinginan nafsu kita, hawa nafsu kita. Kita sabari nafsu kita agar jangan sampai kita turuti. Yang kita turuti adalah bagaimana kita berproses menjalani ilmu-ilmu tadi. Qala syair innal hawala wal hawanu bi'ainihi wa saringu kulli hawan saringa hawanin. Sesungguhnya hawa nafsu, keinginan diri, hawa nafsu itu adalah sesuatu yang hina. Sehingga kalau orang itu sudah menuruti hawa nafsu, sebenarnya dia sedang dalam posisi yang hina atau tercela. Wasbiru 'alal mihani wal baliyat. Dan kita harus sabar dalam cobaan, menghadapi cobaan dan bala. Kila Husainul Mihan ala qonatiril mihan. Disampaikan dengan dikake Husainul Mihan, Husainul Minan. Jadi gedungnya kenikmatan, keluhuran itu ala qonatiril mihan, pada terpenjara oleh cobaan. Sehingga kalau kita pengen mulia, kita pengen memiliki derajat yang tinggi, maka kita harus sabar menghadapi cobaan. Walaqad unsyidtu wa qila innahu ala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah syi'ran, telah dibacakan kepadaku syairnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'i habibayani. Nah iki rada kalingan kula lagune. Zukain wa hirsin was kurang ini kak ya. Wastibarin wa bulghatin wa irsyatati ustadin wa tuli zamanis. Berapa? Ini kayaknya ada yang kurang. Zukain wa hirsin
wastibarin, harusnya tak cek dulu kita. Saya ada yang kurang. Ya nggih, kurang toh. Kurang wastibarin, kurang satu. Alala tananul ilma. Alala tananul ilma. Eleng-eleng, ingatlah bahwa ilmu itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan 6 hal. Ingatlah bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 hal. Saumbi kangan majmung habi bayani. Saya akan bacakan, saya akan terangkan 6 itu apa saja. 1 ini. Dukain. Dukain itu artinya limpat, pinter. Ya, hampir semua orang itu kalau rasa pinter lah. Pinter itu ya serat akal. Ya pinter. Pinter itu tidak terus cerdas, IQ-nya tinggi enggak. Artinya ya bisa membedakan, bisa menerima yang apa yang disampaikan. Dukain. Pinter. Kemudian wahirsin. Wahirsin itu lobo, semangat untuk maju. Wastibarin, ini ada yang kurang ini, wastibarin. Ini saya ingat dulu lafadznya ini di sini itu ada wastibarin sengaja. Dan saya cek di kitab ternyata ya wastibarin. Harus sabar tadi yang ini, harus sabar menghadapi proses tadi. Wabulghotin dan bekal. Ya kalau kita kuliah, kalau kita mondok kan juga butuh bekal, butuh dana maksudnya. Jadi ada dana. Wa irsyadi ustadin, dan petunjuk guru, harus punya guru. Harus ada yang menunjukkan, harus ada yang membacakan, harus ya ada yang mengajar. Waktu liz zamani, dan waktu yang panjang, tidak sesaat. Nah, misalkan kalau kita nih baca kitab ta'lim ini kan tidak hanya 1 hari 2 hari, sudah berhari-hari ini saja baru sampai ke bab yang kedua. Sehingga tulis zaman, waktu yang panjang. Tadi ada 6, bukain gitu, pinter, limpat, gatean gamane, bisa menerima, wakhirsen, dan semangat untuk maju, lobo yang maksudnya, wastibarin, dan sabar, wabulghotin, dan punya sangu, dana, ya disiapkan danane gitu. Ya secukupnya lah, secukupnya itu ya cukup. Misalkan kalau di pelajar santri ya beli kitab, beli pulpen dan lain sebagainya untuk bisa untuk makan dan sebagainya. Wa irsyadi ustadin, dan atas petunjuk guru, ada yang mengajari, ada yang mulang. Waktu liz zamani, dan waktu yang panjang, sabar dalam waktu yang lama sampai proses belajar itu selesai. Kemudian bab selanjutnya tentang ikhtiyari syarik. Bagaimana cara memilih teman, ini kita lanjutkan besok lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum tak tutup? Cukup? Paham ya? Paham. Sabun cukup. Nanti bisa kita lanjutkan di obrolan setelah ini kita tutup. Semoga bermanfaat. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.